Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah kita merayakan hari Minggu Paskah keempat, dan hari ini juga merupakan hari Minggu Panggilan. Dan Minggu Panggilan ini temanya adalah Pesiharahan Pengharapan, Anugerah Kehidupan. Saudara sekalian, kalau dijelaskan dari ketiga bacaan tentu akan lama, tapi pada dasarnya pada Minggu Paskah 4 ini merupakan yang perlu didalami adalah bahwa Tuhan Yesus ini mau agar kepedulian Allah yang menggembalakan semua dan masing-masing orang ini tetap dan selalu dirasakan oleh siapapun dan dimanapun. Pada setiap zaman dan setiap tempat, di dalam berbagai keadaan, Allah yang merupakan gembala yang baik itu, yang mengenal domba-dombanya satu persatu, ini membutuhkan sosok seperti Paulus dan Barnabas yang kita dengarkan dari bacaan yang pertama tadi. Paulus dan Barnabas ini adalah gembala sejati yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang paling sulit pun, dan didorong oleh Roh Allah, mereka berupaya mewartakan sabda Allah. Mereka menyadari sebagai terang bagi dunia untuk menjadikan karya keselamatan Allah. Dan dengan itu nampak di tengah umatnya, terang itu bisa dilihat karena kehadiran Paulus dan Barnabas. Orang-orang yang mendengar pewartaan mereka pun bersukacita dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi kehidupan mereka dengan kehidupan kekal, dan itu nyata di dalam pelayanan mereka. Di apapun, mungkin imam-imam besar yang melarang semua ya, tidak dihiraukan, tetapi mereka berdua mewartakan kabar gembira Allah, bahwa Allah di dalam putranya Yesus Kristus yang menderita wafat tetapi bangkit untuk menyelamatkan manusia. Itulah yang diwartakan kemanapun mereka pergi. Jadi saudara sekalian, sabda Allah yang menghidupkan, kasih Allah yang menyelamatkan, ini harus dibagikan kepada manusia zaman sekarang juga. Bagaimana cara dan oleh siapa? Caranya ini biasanya untuk mewartakan sabda Allah ini caranya bisa bermacam-macam, disesuaikan dengan zaman. Tapi sabda Allah itu tetap caranya bisa bermacam-macam. Kalau sekarang ya mungkin dengan medsos, dengan podcast, dengan film dan lain sebagainya. Caranya tetapi inti
isi hakikat dari sabda Allah itu tetap. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada hari ini merupakan hari Minggu Panggilan. Ini gereja sedunia berdoa untuk suburnya panggilan, khususnya untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Gereja seluruh dunia membutuhkan kehadiran imam-imam, biarawan-biarawati untuk memperlihatkan dalam cara hidupnya kasih Allah yang tidak kunjung henti, tanpa syarat kok syarat. Tetap mencari dan menyapa setiap orang. Jadi supaya Allah ini terus, kasihnya Allah itu terus menyala sepanjang zaman. Dan itu perlu ditampakkan oleh para imam, biarawan, biarawati. Sepanjang zaman terus menerus. Maka meskipun kalau gereja Katolik, misalnya pimpinan gereja wafat, paus wafat, tapi pasti ada penggantinya, dan kita sudah menemukan penggantinya. Terus menerus supaya apa? Para murid yang dulu menjadi saksi kebangkitan Kristus ini tetap terus berlangsung sepanjang zaman. Jadi terus dalam sepanjang zaman terus diwartakan tentang kasih Allah ini kepada dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanda yang dapat dirasakan secara manusiawi adalah sebenarnya kehadiran kita sebagai saksi-saksi Kristus di zaman ini. Dan juga kita mempunyai fungsi mengambil bagian dalam tritugas Kristus juga sebagai gembala. Juga kita diharapkan juga menjadi gembala yang baik. Ini tetap bersama-sama di dunia ini. Memang kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang sungguh-sungguh suci, kita masing-masing mempunyai kelemahan. Dan kita juga mengakui bahwa kita juga mempunyai dosa. Tetapi kehadiran kita sebagai murid Tuhan Yesus ini menjadi tanda kehadiran gembala yang baik. Dunia perlu kesaksian bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, sebagai murid-murid Tuhan, kita perlu tetap berdoa supaya Allah membangkitkan panggilan menjadi imam dan biarawan-biarawati di antara orang-orang muda kita. Dan saya berdoa, Bapak Ibu semua juga berdoa untuk panggilan khusus ini. Untuk itu kita perlu menjadi saksi akan kasih Allah yang selalu melayani manusia tanpa syarat. Kita berdoa agar setiap umat, setiap melayani ini, sungguh-sungguh melayani dengan hati. Karena Allah lebih dulu melayani kita, lebih sungguh sebagai gembala yang baik. Dan marilah kita mulai dari keluarga kita masing-masing dengan saling melayani dan mengasihi lebih sungguh satu dengan yang lain di dalam keluarga, lalu nanti meluas pada lingkungan, wilayah, dan paroki. Dan dengan itu kita sungguh-sungguh mendorong, memberi semangat kepada anak-anak muda agar mereka juga boleh dan mau menjadi imam, biarawan-biarawati.
Ini yang dibutuhkan oleh gereja, dan kita sendiri bisa mewujudkan tri tugas Kristus di dalam mendewasakan paroki kita. Tuhan memberkati kita. Amin.